pertama-tama bebas bicara, pertama-tama soal terminologi pensiun dulu ya. Pada dasarnya sih hidup ini kan tidak mengenal pensiun. Karena ya kita bekerja tetap bekerja kan. Dari kita lahir dulu kita coba survive ya, sampai kita dewasa. Mekanisme survive-nya banyak gitu. Jadi sebenarnya saya memakai kata pensiun tuh lebih untuk bercanda sebenarnya, ya kan, menertawakan orang-orang yang kadang-kadang saya itu dituntut untuk selalu seperti dulu, gitu. Kayak waktu di Senayan gitu harus maki-maki pemerintah, betul, ya kan. Betul. Dan saya bilang sudah nggak bertugas, sudah nggak dikasih mandat rakyat. Dan tadi yang ditanyakan itu, kalau kita nggak dikasih mandat oleh rakyat, terus kita kayak sok-sok bertugas gitu kan nggak bagus juga gitu. Jadi saya sekarang ada bedanya ya agak menahan diri gitu loh. Karena sudah ada yang bertugas gitu. Nah kita nggak boleh lagi kayak orang bertugas gitu, itu namanya post power syndrome kan. Iya, jadi biarkanlah mereka aja yang bertugas. Biar mereka aja, udah kita pilih kok, ya kan, dikasih gaji, dikasih imunitas, dikasih fasilitas. Boleh korupsi lagi. Iya itu jadi, nah udah tugaskan mereka aja. Tapi saya dasarnya orang politik kan mantau gitu. Oh begini ya, rupanya partai politik itu mendowngrade fungsi anggota dewan. Mereka ditakut-takutin. Kita udah bikin mahkamah kehormatan, kita udah punya hak imunitas. Tapi ternyata itu tidak menjamin mereka jadi berani. Ya. Karena rupanya ditakut-takutin sama partainya. Oh itu pasti sampai saat sekarang? Ya sampai sekarang itu ditakut-takutin. Nah jeleknya lagi karena kita punya pemimpin terutama yang di eksekutif yang tidak memahami fungsi legislatif. Akhirnya mereka mengkebiri fungsi legislatif dengan cara mengajak para pimpinan parpol untuk bergabung dalam partai politik. Akhirnya semua orang yang oleh rakyat dipilih untuk mengawasi pemerintah tidak lagi berfungsi mengawasi pemerintah. Akhirnya mereka sekarang itu ya manut aja apa kata pemerintah. Dan itu tragedi dalam demokrasi kita sekarang, terutama sistem perwakilannya. Senayan kita itu diam. Dan berkali-kali ya dibungkam, disuruh ngetok palu, disuruh bikin setuju. Dan nyaris nggak ada perlawanan. Betul. Ya kan? Dan orang suka suka salah paham juga. Semuanya yang di Senayan itu lumpuh. Nggak ada yang tidak lumpuh. Gitu. Karena pada dasarnya kekuasaan itu punya cara melumpuhkan mereka dari berbagai segi, gitu loh. Yang di dalam pemerintahan artinya pejabat-pejabat politiknya, partai politiknya diajak masuk ke kabinet, dilumpuhkan dengan cara langsung. Yang tidak ya diancam, gitu. Nah jeleknya kalau orang politik itu banyak istilahnya itu banyak sandungannya, akhirnya nggak berani. Nah itu yang terjadi sekarang ini, gitu loh. Nah ya itu karena Senayan nggak berani beroposisi, ya akhirnya para komik inilah yang beroposisi. Iya dong. Iya, harus kita yang memulai. Makanya kita perlu jaga kebebasan ini supaya kita tetap bisa oposisi. Gitu. Nah itu dia Bang, kalau Abang sendiri pernah bilang, udahlah itu tugas saya anggota dewan aja untuk bersuara, kita diem-diem aja. Kita juga ngeri juga, Abang aja yang sevokal itu sekarang udah memilih diam. Gimana kita ini nggak punya kekuasaan apa-apa Bang? Kalau kita ini kan mix ya, Anda istilahnya itu komit dengan konten bagus kayak gini, itu satu pekerjaan mulia, ya kan? Meskipun sekarang ini di dunia digital, sosial media itu kan juga bisa menjadi sumber pekerjaan gitu loh, sumber pendapatan gitu. Tapi pada dasarnya teorinya dalam berdemokrasi itu rakyat tuh berpolitiknya itu cuma 5 tahun sekali, gitu loh. Pada saat pemilu dan pada saat pencoblosan. Jadi kita itu sebenarnya sebagai rakyat tuh punya kesibukan sendiri, kesibukan macam-macam, dan itu dalam negara demokrasi bebas gitu. Ya seperti saya bikin kafe, ya kan, ya punya usaha di bidang kuliner dan sebagainya, itu adalah kesibukan kita. Nah kita itu cuma mau sebenarnya kalau ada masalah politik ya nanti 5 tahun sekali, ayo datang ke TPS, nyoblos, ya kita nyoblos, sudah habis itu selesai. Biar mereka yang berantem gitu loh. Masalahnya sekarang kan, karena mereka nggak berantem, mereka kong kali kong, akhirnya kayak kita yang harus ikut berantem gitu loh. Ya kan? Padahal saya kasih contoh tuh.
di Taiwan itu negara yang pendapatan per kapitanya itu sampai di atas 30.000 US dollar per kapita ya. Sementara kita ini baru mau 4.000 atau bahkan turun dari 4.000. Itu parlemennya ribut. Iya. Bahkan saling lempar kursi, berkelahi gitu. Tapi rakyatnya itu sibuk kerja. Iya. Sepi dia nontonnya di wah lucu tuh lagi berantem gitu kan. Tapi ciri demokrasi itu adalah negaranya sibuk. Oposisinya berantem gitu kan. Tapi rakyat tenang karena duit kita ada yang jagain di sana, ya kan? Kan kita di sana taruh duit, taruh kekuasaan. Kan kita nih kerja bayar pajak nih kan. Ini kan kayak gini sekarang dikejar kan oleh Menteri Keuangan kan. Gitu belum ya. Tapi akan dikejar. Lu ngundang gua ini dengan konsekuensi akan ketahuan lo. Ya kan dikejar oleh Menteri Keuangan. Minta pajak. Nah kita udah setor pajak, lu bekerja dong, berantem. Jangan kita nggak jadi ngumpulin duit, berantem juga jadinya, ya kan? Salah ngomong masuk panggilan ITE, wah kan kacau. Itu dia yang cara bagi kerja yang salah ya kan. Gitu. Dan masih banyak banget yang salah di dalam sistem mungkin ketatanegaraan kita juga Bang ya. Itulah ya. Karena Abang juga sempat rame kan dulu berkoar-koar ya, itu KPK yang kita diperkuat. Itu harus diperbaiki ya kan ke depan tuh ya perbaikan sistem. Cuman ya itu panjang lah cerita, debat-debat rumit lah. Iya, betul. Khawatir nanti podcast Anda terlalu rumit. Iya, karena kita orang-orang bengkel semua yang suka. Sebenarnya kita ini Iya. adalah orang-orang yang di pojok-pojok. Benar-benar. Kita di bengkel, habis kita ngopi-ngopi. Betul. Masyarakat mungkin menengah ke bawah. Ya. Bukan berarti mereka tidak melihat apa situasi Ya. politik sekarang ya. Betul. Tapi terkadang ketika kita harus mengungkapkan itu, kita tidak punya wadah seperti satu ungkapan seperti Abang sampaikan tadi. Seolah-olah kita ini, ya saya harus bagaimana, saya harus kemana. Betul. Iya. Gitu. Jadi Lewat kanal inilah mungkin mana saluran-saluran ini karena sosial media. kita bikin seperti ini supaya juga untuk edukasi Ya. untuk anak-anak muda sekarang. Abang 20 tahun di DPR MPR ya? Ya. Sampai ngasilin banyak buku ya? Ya. Berapa buku Bang waktu itu Bang? Tapi sebelum ke buku dulu, Iya, boleh. saya usul kalian tuh punya, ini sambil live kan, Oh, boleh, Pak. Saya usul kalian punya kartu pers. Ya. Kenapa perlu kartu pers? Karena di dalam kartu pers kalian punya perlindungan. Iya. Ya, kalau nggak punya kartu pers nanti aduh gampang diciduk. Iya benar. Apalagi kita sama mantan singa. Ya sih, ya kan? Iya, betul. Karena ya seharusnya kan humor itu nggak perlu membuat orang tersinggung. Iya. Apalagi menghumorkan pejabat itu nggak perlu. Betul. Saya kan punya teori, ya ini sepanjang saya menjabat tuh saya konsisten mengatakan pejabat tuh harusnya memang ya sasaran caci maki dan nggak boleh tersinggung, nggak boleh melapor. Iya. Termasuk kalau yang nyaci maki itu misalnya datanya bohong atau nggak apa-apa. Kenapa? Lu adalah orang yang digaji untuk dimaki-maki, terima gitu loh. Betul. Iya kan, udah terima gaji terus tersinggungan pula. Sampai Abang yang bikin pertama kali acara ngakak bareng Fahri itu kan untuk dimaki-maki ya waktu itu Abang pertama-tama. Saya kan bikin dengan waktu itu pas Mas Bambang jadi pimpinan DPR, saya bilang kita bikin stand up komedi di sini. Suruh teman-teman tuh maki-maki kita. Memang itu kerjaan kita kok. Udah terima duit tiap bulan, terima gaji, terima imunitas, masa nggak mau dimaki? Maki-maki dong. Rakyat ini udah pahit hidupnya, perlu tempat maki-maki. Nah jadi ini sebenarnya podcast kayak gini tuh saban hari maki-maki aja pejabat tuh, presiden brengsek tuh, apa tuh sebut aja semua. Iya. Nggak ada masalah itu. Cuma masalahnya ada dari beberapa tokoh-tokoh nasional ini yang tidak setuju. Nah inilah salah satu ciri khasnya Bang Fahri. Iya. Iya dong. Yuk kalau lu nggak mau dimaki, jangan jadi pejabat, Betul, ya kan? Ya, jadi pengurus masjid, ya kan? Jadi amil, zakat. Atau pengurus kuncen, penjaga kuburan, itu aman tuh, nggak ada yang maki. Jadi pawang aja dibagi-maki ya? Iya, jadi pejabat tuh karena kita mau dimaki-maki. Iya. Salah pula tuh ada pejabat lapor wartawan, lapor aktivis, nggak boleh. Nggak boleh sih Bang ya. Gitu, udah jalan. Saya waktu itu pernah melapor orang karena dia pejabat partai. Dan saya merasa para politisi di Senayan itu memang direpresi oleh para pejabat partai. Nggak boleh ngomong karena mereka bikin deal di atas. Iya. Nah, itu boleh dilawan tuh. Dan saya dapat istilah situ, dapat jurisprudensi dari perlawanan saya bahwa ternyata menjadi anggota DPR nggak perlu fraksi. Makanya saya menyerukan nggak perlu ada fraksi. Gitu loh. Iya. Karena pada dasarnya partai politik tuh
Kalau ada orang berpendapat, punya ide, harus dimajukan. Bukan ditelepon dari belakang, wah jangan ngomong nih, Pak Ketum marah nih. Wah Sekjen barusan ditelepon dari istana. Betul. Loh persetan orang gue dipilih rakyat kok, gue disuruh ngomong. Ya kan gajinya dari rakyat, emang gaji dari elu apa? Ya kan kira-kira gitu harusnya kan. Itu baru enak kita berdemokrasi, ini nggak sedikit-sedikit, wah itu. Termasuk ide non fraksi itu juga di Partai Abang nanti akan diperjuangkan. Iya dong. Iya. Jadi kalau fraksi itu gagal bertransaksi ide dengan seorang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, dia bebas. Karena pada dasarnya partai politik kan cuma nyalonin dia. Kan partai politik tidak punya kemampuan untuk membuat dia terpilih. Kalau rakyat nggak milih dia, berapa banyak orang yang mencalonkan diri nggak terpilih? Betul. Kenapa? Karena rakyat nggak milih. Yang kasih dia power, kekuasaan, kekuatan itu rakyat. Yang bayar dia rakyat. Betul. Lu jangan partai politik kemudian semena-mena ingin mecat orang, ganti orang, nakut-nakutin orang, jangan dong. Seolah-olah punya kuasa lebih di situ. Itu dia. Jadi kalau mereka sudah masuk Senayan, jadi wakil rakyat biarin. Nanti bilang sama rakyatnya pemilih, itu aku udah pilih wakil buat kalian ya. Namanya ini. Partai politik kasih tahu. Sikat aja dia. Bahkan saya dalam Undang-Undang MD3 itu saya mencantumkan pasal bolehnya rakyat pemilih untuk menggugat seorang anggota dewan kalau udah nggak ada gunanya. Ya kan? Betul. Saat ini kan memang dibiarkan hal seperti itu, Pak. Dibiarkan dan jadi kayak misalnya anggota dewan jadinya kebanyakan tukang urus proyek. Mohon maaf aja. Kadang-kadang itu ada teman saya itu ya, nggak pernah di Senayan tuh ngomong, nggak pernah sekali angkat tangan, nggak pernah interupsi apalagi berkelahi. Tapi saban hari ngambil proyek dari kantor pemerintah ini, dari BUMN ini, nganter-nganter bantuan ke rakyat. Loh, ya rakyat mungkin nggak sepenuhnya sadar, tapi rakyat tuh waktu milih kamu tugasnya bukan itu. Itu tugas eksekutif, itu tugas kepala dinas, tugasnya lurah, tugas camat, ya kan? Lu berkelahi di sana, sebab dengan kamu berkelahi di Senayan sana, pemerintahan jadi baik. Kami dapatnya lebih banyak, nggak ada yang nyunat. Kan gitu, ini enggak, malah dia jadi penyalur bansos. Ya kan? Ya saya sebel aja itu dengan anggota DPR yang merubah fungsinya menjadi penyalur bansos gitu, padahal tugas mereka bukan itu. Ya kalau yang Bang Fahri lakukan kan jadi anggota DPR punya karya puluhan buku. Kalau mereka punya buku tabungan banyak lahir kan buku tabungan. Tetap buku. Iya. Betul itu. Iya benar ya. Jarang-jarang kan ada anggota dewan tuh pensiun atau selesai punya karya banyak untuk bangsa. Saya banyak baca bukunya Bang Fahri ya kan soal mengapa Indonesia belum sejahtera. Kenapa masih pakai kata sejahtera Bang kira-kira? Enggak ada kata lain. Prosperity. Iya. Waktu itu masih rada-rada sejahtera. Sekarang sudah bergelora. Iya. Rupanya kita harus bergelora sekarang. Betul, ya kan? Betul. Jadi nggak alergi sama kata sejahtera juga nggak alergi ya. Iya, luar biasa. Iya, lucu emang. Satu lagi Bang, ini saya emang seneng banget di momentum ini kita bisa ketemu menertawakan situasi bangsa yang mungkin hari ini lagi pada gamang dengan sembako yang naik, harga-harga naik gitu, bahkan ada isu tanggal 11 April Pak Jokowi mau dilengserkan. Ini kira-kira menurut Abang kosnya kalau misalnya emang benar kejadian seperti itu, gimana Bang? Semua yang terjadi sekarang sih pada dasarnya saya sebagai warga negara yang baik ya, bersama teman-teman di Partai Gelora juga ya, sudah menasehatkan pemerintahan ya tentang kemungkinan ujung dari persoalan ini. Saya udah ngomong sejak awal. Misalnya karena waktu itu tuh konflik di grassroots itu kuat kan. Saya bilang sama Bapak Presiden dengan orang-orang sana, coba kalian bangun rekonsiliasi supaya perpecahan grassroots itu berhenti. Karena gini loh, hari-hari itu pemerintah harus ngomong ke rakyat, udahlah kalian jangan berpolitik ya kan. Politik ini akan adil, politik ini akan baik, biar kami ngurus. Sehingga tadi itu ya udah rakyat jadi sibuk cari makan. Yang jadi wartawan, yang kerja di bank, yang kerja di bengkel, ya kan, yang jadi pegawai negeri, pokoknya semua sibuk aja.
politik akan diurus oleh pemerintah. Pemerintah akan berbuat adil dan menegakkan konstitusi. Saya usulkan itu. Di tahap-tahap awal ya rupanya bentuknya yang ditangkap itu adalah ngajak Pak Prabowo dan bos lu tuh. Tahu aja. Oh, ini SU tuh Simbisa, bukannya SU Sandiaga Uno ya. Tolong diklarifikasi. Ini Simbisa bengkel body repair, Pak. Tolong nyasar nih. Jadi diundang masuk ke dalam sih. Ya bagus ya. Tapi kan itu sebenarnya bentuk rekonsiliasi tahap awal aja gitu. Memang sih setelah rekonsiliasi itu kan terbangun kabinet koalisi. Ya kan, koalisi nasional. Tapi ya harus diurus, perpecahan di bawah itu harus diurus gitu. Nah, ya rupanya itu nggak dilakukan gitu. Satu ya. Yang kedua, memahami rekonsiliasi dengan cara yang salah. Ya misalnya, dianggap DPR nggak boleh banyak ngomong. Bahkan pimpinan partai politik pun kemudian istilahnya itu dibungkam juga gitu. Nah, itu yang saya kira kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sekarang ini ketika sudah sejauh ini kejadiannya. Nah, apa akibat dari semua ini adalah matinya politik. Dan Pak Jokowi saya kira memang tidak punya penasehat politik yang baik. Selain juga tidak punya penasehat konstitusi yang baik. Akhirnya ketatanegaraan itu agak abai ditegakkan gitu. Oposisinya lemah, pemerintah melakukan banyak kesalahan. Nah, efeknya sekarang ini, policy-nya nggak di-assist. Minyak goreng misalnya, pemerintah teriak-teriak, ayo kita bangun biodiesel, ya kan? Ayo kita kembangkan CPO, downstream hilirisasi. Dia lupa bahwa salah satu hilirisasi itu adalah minyak goreng. Dan minyak goreng itu memang harus murah, karena itu adalah pakan rakyat gitu. Kita harus menjamin pakan rakyat yang murah. Karena masyarakat kita bukan masyarakat industri, masyarakat kita masyarakat agraris, hidupnya itu dari sektor informal. Karena itu bahan pokok harus bahan murah. Nah ternyata CPO itu mahal. Jadi waktu ada gerakan hilirisasi membangun biodiesel, pengusaha gagah-gagah. Wah, kita bantu pemerintah katanya. Habis CPO itu disedot oleh sektor industri, lalu kemudian yang sektor rakyat, yaitu minyak goreng untuk pangan rakyat, itu akhirnya langka. Terjadilah sekarang ini semuanya. Jadi ini semua adalah mismanagement karena kegagalan sistem gitu. Kalau dulu ya artinya saya kalau dalam pemerintahan saya akan jaga keseimbangan sistem. Parlemen nggak boleh jadi bungkam. Semakin tajam itu parlemen, maka kebijakan pemerintah itu akan semakin tajam. Semakin tumpul parlemennya, kebijakan pemerintah nggak akan diawasi. Dan nanti lihat aja. Ini saya ngomong hari ini nih di podcast Anda ini. Begitu Pak Jokowi berganti nanti, skandalnya akan terbuka. Bukan karena Pak Jokowi jahat, tapi karena melemahnya oposisi. Itu efeknya pasti orang maling. Sudahlah, itu udah hukum besi. Begitu oposisinya lemah, malingnya banyak. Udahlah. Presiden kan nggak bangun 24 jam. Ngawasin pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Dan itu akan terjadi nanti. Feeling saya ini udah banyak sekali. Makanya kalau kita lihat dewan yang akan datang itu salah satu kesibukannya itu nanti kesibukannya bikin pansus angket. Lihat aja nanti. Ini saya ngomong hari ini nih, masih 2 tahun nih, 2 tahun lebih nih pemerintah. Lihat aja nanti. Bisa kejadian omongan akan kejadian karena ini udah jelas gitu loh buat saya. Mungkin bagian dari pemikiran dari Bang Fahri itu makanya timbul ide adalah perpanjangan atau enggak. Ya itu. Dia belum ngasih statement setuju apa enggak perpanjangan. Kita tunggu aja nanti. Udah pasti jelas nggak setuju, ya kan? Karena kan begini, ini yang saya, ya ini teoritis sedikit ya. Itu yang saya bilang. Kalau kebebasan itu dibungkam, demokrasi tidak akan memproduksi ide-ide cemerlang. Padahal demokrasi itu adalah tentang mengelola pemerintahan dengan pikiran. Dan karenanya lah kita biarkan ruang kita terbuka untuk orang ngomong apa saja. Karena dari omongan itu, di balik sampah itu pasti ada mutiaranya. Biarin aja orang ngomong. Nah, sekarang ini karena orang nggak ngomong terbuka, akhirnya orang nggak ngerti konsep dasar dari demokrasi. Termasuk soal masa jabatan tadi. Jadi dalam teori negara itu ya, sumber kekuasaan yang paling stabil itu namanya darah.
Memang ada sumber lain yang lebih absolut, itu namanya wahyu. Tapi kita nggak bicara karena itu melibatkan Tuhan itu ya. Iya. Yang melibatkan manusia itu sumber kekuasaan paling kuat itu namanya darah. Itu darah. Itu. Darah. Makanya raja-raja itu berkuasa karena darah. Darahnya. Gitu. Saya jadi saya jadi raja karena darah dari bapak saya. Anak saya itu jadi yang paling besar, jadi putra mahkota karena darah saya. Selama ada darah saya, di situ ada kekuasaan. Nah itulah yang menyebabkan dia kemudian susah di-challenge, susah ditantang. Absolut dia. Kadang-kadang kita dapat raja yang baik, tapi sering sekali kita dapat raja yang tidak baik. Pengalaman sejarah umat manusia mengajarkan bahwa begitu terjadi raja-raja yang buruk, terbakar kota Romawi kalau kata orang begitu. Nah, oleh Imperium Nero. Jadi akhirnya umat manusia belajar, waduh bahaya juga ini kalau darah ini. Meskipun sampai sekarang darah masih ada, kerajaan masih banyak, ya kan? Banyak. Nah yang kedua itu sumber kekuatan yang juga permanen namanya senjata, militerisme junta, ya seperti di Myanmar. Gitu. Selama senjatanya masih menyalak dan orang takut dengan senjata itu, dia berkuasa. Seperti militer di Myanmar tadi itu permanen. Nah, melihat sisi-sisi buruk dari kekuasaan yang permanen, lahirlah demokrasi. Demokrasi bilang, oh kekuasaan kalau bisa jangan permanen. Dibikin jangan terlalu magis, nggak bisa ditantang, nggak bisa dikoreksi, nggak bisa di-challenge. Lahirlah demokrasi. Nah, sistem perubahan kekuasaan dalam demokrasi diatur. Sumber kekuasaan itu suara rakyat. Suara rakyat itu fragile, kata orang tuh, labil dia. Lu aja dengan bini kadang-kadang, tadi pagi dia bilang begitu, sekarang kok dia bilang begitu. Iya. Nah, manusia tuh. Betul. Rakyat juga begitu, suara rakyat begitu. Hari ini Anda terpilih mayoritas 70%, 80% mungkin. Besok Anda sebulan berkuasa, dicek yang namanya approval rate, itu udah turun jadi 40%. Orang udah mulai nggak suka Anda gitu. Itu suara rakyat. Nah, karena itu suara rakyat itu dibuatnya itu sementara, terbatas. Dia itu kalau tadi itu darah tuh begini dia, ya kuat begitu. Senjata militer tuh begitu. Kalau ini begini dia longgar dia fragile istilahnya tuh, moving, dinamis gitu. Nah itulah sebabnya juga diberikan jangka waktu. Kau boleh berkuasa tapi cuma 5 tahun. Setelah aku pilih kau boleh 5 tahun. Setelah itu kita lihat nanti saya kasih kamu lagi atau tidak. Kalau saya kasih kamu lagi pun saya batasi kamu cuma 2 kali. Jadi di dalam demokrasi itu kekuasaan itu ada konsep obsolete. Kedaluarsa, dia nggak boleh diperpanjang seenaknya. Memperpanjang harus minta mandat rakyat. Itu pun rakyat juga udah mutusin kalau kamu cuma 2 kali udah. Gitu loh. Nah, yang begini-begini nggak bisa dibahas. Kalau kekuasaan itu ditakutin. Akhirnya ada yang datang ke samping presiden. Pak, Bapak ini kan bagus orangnya. Wah, bilanglah menterinya kan, jarang kita dapat presiden sebagus ini, ya. Mari kita perpanjang, ya kan. Banyak rakyat katanya, big data katanya gitu. Itu nggak boleh dalam demokrasi, itu tabu, itu haram itu dalam demokrasi. Tapi kenapa dari pihak pejabat bisa? Nah, dugaan saya. Orang Indonesia ini susah membedakan mana yang private, mana yang publik. Susah membedakan antara pribadi dan sistem. Makanya banyak pejabat ya, menteri-menteri itu di Indonesia itu merasa dapat jabatan tuh kayak dapat anugerah. Anugerah tuh maksudnya gini. Kekuasaan itu kayak sesuatu yang wah berkah. Luar biasa ini gitu. Blessing. Alhamdulillah gitu loh. Makanya pejabat Indonesia begitu dikasih jabatan sujud syukur. Syukuran. Ya, syukuran. Iya, betul. Zaman dulu orang istighfar. Astagfirullahaladzim katanya gitu. Ini kan bisa bencana saya kan. Iya, betul. Ini nggak syukuran, tumpengan. Iya. Dapat jabatan. Nah, ini hal-hal yang salah sebenarnya. Bukan cuma kita bicara agama ya. Dalam demokrasi itu adalah amanat, itu pertanggungjawaban. Makanya saya nggak mau masuk. Saya kan udah bilang kan. Saya hanya mau jabatan yang dikasih rakyat. Sebab itu real gitu, powernya itu. Walaupun cost-nya besar.
Kosnya besar nggak apa-apa, tapi maksud saya rakyat yang ngasih, gagah gitu loh. Iya. Saya dikasih jabatan oleh seseorang, lalu jabatan itu membuat saya harus salah tingkah sama dia, nggak kuat saya. Menteri dengan presiden tuh teman. Jangan menjilat dong, Anda bilang, Pak ini salah Pak, teorinya nggak begitu. Ini yang benar begini Pak, kalau Anda nggak mau ngomong depan umum, ngomong Pak itu salah Pak, nggak boleh begitu ngomongnya. Ini Bapak datanya salah. Sistem kita nggak gitu Pak, nanti bahaya loh Pak. Lah ini enggak, membisikkan presiden untuk kepentingan pribadi. Pak tambah utang Pak, ya kan? Di situ saya ada nyambi sedikit Pak, ya kan? Proyek saya Pak, gitu, ya kan? Pak tambah jabatan Pak, ini kita proyek belum selesai Pak, ya kan? PT saya ada di situ Pak. Iya, Pak ini penyakit diterusin Pak, ini alat apa namanya? Belum habis. PCR saya belum habis Pak, udah kandung banyak. Sakit ini, nggak boleh begitu. Nah itu kita mesti membedakan antara sistem dengan individual. Dalam demokrasi, sistem lebih penting daripada individual. Dalam otoritarianisme, individual segala-galanya. Raja adalah segala-galanya. Tiran adalah segala-galanya. Dalam demokrasi, enggak, sistem adalah segala-galanya. Ini yang mesti kita perbaiki ke depan. Saya jadi mengerti alasan Bang Fahri tadi ketika bilang ingin jadi pejabat yang elected gitu kan. Sampai sekarang makanya nggak pernah dapat tawaran dari Pak Jokowi, ya kan, mau jadi dubes kayak jadi juru bicara. Bukan nggak pernah dapat tawaran, banyak yang nawarin saya nggak mau. Ya itu tadi, karena maunya yang dipilih dari rakyat. Sampai kapanpun saya juga hanya mau jadi menteri kalau presidennya temen gua. Gitu. Yang gua bilang sama dia dari awal ya, lu nggak pasti bener loh, bisa kemungkinan salah. Saya harus boleh ngomong bahwa Anda salah loh. Mungkin nggak depan umum. Gitu. Ya, jangan main politik dalam kabinet. Ya kan, ini enggak, presidennya salah dibener-benerin, berantakan semua efeknya itu. Iya. Ngasih nasihat presiden yang enggak. Tapi Pak Jokowi pernah telepon Abang buat minta nasihat nggak kira-kira? Ya ketemu. Iya. Saya penasaran juga kalau misalnya Pak Jokowi nelfon Abang tuh gimana tuh reaksinya Abang? Yang jelas dia punya pulsa. Iya. Kita udah ngomong tentang Bang Fahri sekelumit sedikit mungkin ya, karena waktunya juga nggak banyak. Tapi saya pengen ngebahas sedikit tentang, ya sekarang kan Abang udah di Gelora nih. Gelombang Rakyat, partai yang lahir dari anak-anak pesisir, anak-anak yang petarung gitu katanya ya, Bang. Apa bedanya dengan partai yang lain Bang? Sebenarnya waktu saya dengan teman-teman tuh kan, teman-teman saya Pak Anies, Pak Mahfud, Pak Irer, ya dan banyak lagi mantan-mantan orang Senayan juga itu. Kita udah diskusi lama ini tentang keadaan. Dan waktu kita memutuskan bahwa kita akan istilahnya itu ambil jeda gitu. Banyak yang sudah ngambil jeda duluan dari saya. Saya pensiun baru 2,5 tahun ya. Tapi teman saya ada yang sudah 7 tahun. Ya, 7,5 tahun. Kita mikirin gitu, what happened with the republic gitu. Jadi rupanya ada krisis yang berjenjang sifatnya. Ada krisis pada level partai politik, ada krisis pada level negara, dan memang juga ada krisis global. Yang sekarang kita lihat efeknya kan, bagaimana Barat ambigu dengan perang di Ukraina itu. Nah, itu krisis global sebenarnya. Dan mungkin juga itu akan melahirkan keseimbangan baru dan tata dunia baru gitu. Di level negara kita juga punya masalah. Paling tidak kami mengidentifikasi ada 3 masalah di dalam negara itu. Pertama, para elit kita itu kurang paham konstitusi, kurang paham cita-cita pendiri bangsa, tidak memahami narasi-narasi inti bernegara ini gitu. Mungkin diantaranya karena terlalu banyak orang yang sebenarnya dia bukan intelektual gitu, padahal harusnya yang memimpin sebuah negara demokrasi itu adalah kaum intelektual. Orang yang hari-harinya itu berpikir tentang negara dan tentang kehidupan sosial. Akhirnya ambigu. Hal-hal yang sudah selesai dianggap tidak selesai. Pancasila mau diotak-atik, ya kan? Hubungan-hubungan sosial kita, antar keagamaan kita diragukan gitu. Bahkan dibikin supaya kita saling meragukan di antara sesama kita. Ini namanya kegalauan naratif gitu. Nah, ini mesti kita perbaiki. Kita harus menjadi kekuatan yang menginterpretasi seperti kehendak dari para pendiri bangsa kita. Kemana kita tuju? Arah mana gitu? Apakah ini sudah menjadikan roda itu demokrasi? Ya itu jadi
kalau kita lihat sekarang ini kan, kalau kita tadi narasi itu kan pokoknya kita ingin menginterpretasi kembali. Makanya kita memunculkan arah baru kan. Iya. Jadi arah baru itu adalah koreksi terhadap apa yang ada sekarang pada elit kita. Kita dibikin pesimis, ditakut-takutin. Kayaknya kita nggak punya tenaga gitu loh. Yang kita urus tuh yang itu aja. Nah yang kedua, kapasitas negara melemah. Itu yang kita ulang berkali-kali. Masalahnya itu lagi, korupsi lagi, partai politiknya terlibat korupsi, nggak bisa menghindar dari korupsi. Terorisme lagi, narkoba lagi. Narkoba hari ini katanya ditangkap penyelundupan, ya kan? Tapi penyelundupannya 1 ton, 2 ton, nah itu mah impor. Itu mah bukan penyelundupan tuh ya 2 gram, ya kan, 3 gram, ya kan, maksimal sekilo. Ini mah berton-ton, emang ini impor, perdagangan ini mah. Jangan-jangan bayar pajak tuh orang. Nah, jadi kapasitas negara melemah. Nah, yang ketiga tentunya adalah matinya leadership. Kita memang merasa bahwa pada ceruk sejarah ini pemimpinnya kurang. Maka saya mengajak generasi 90-an ya, dan 2000-an lah. Generasi saya dan Anda itu. Saya ngajaknya itu begini. Saya punya perasaan bahwa generasi Pak Jokowi ini kita sebut sebagai angkatan 80-an. Ini memang generasi yang nggak sanggup melawan. Ini generasi dulu yang dilumpuhkan oleh Orde Baru. Nah, generasi yang melawan itu angkatan 90-an. Nah, kira-kira Partai Gelora itu adalah partai angkatan 90-an. Ini yang saya ingin teman-teman itu, ayo bareng-bareng kita rakit kekuatan generasi ini untuk membangun kekuatan tandingan yang besar gitu. Dan untuk itulah partai ini lahir, karena ini seperti kalau dalam zaman dahulu yang saya katakan kerajaan, ya zaman-zaman lama itu, ini disebut dengan kudeta konstitusional. Inilah cara mengganti legal. Ini cara mengganti kekuasaan secara legal. Nah, saya ajak teman-teman gabung, ayo kita berjuang. Betul. Minta mandat kepada rakyat, bilang sama rakyat, kita mau perbaiki bangsa ini, dan kita punya rombongan armada yang akan berkolaborasi dengan kekuatan manapun untuk memperbaiki republik ini. Ini yang kita mau kerjakan di Partai Gelora ini gitu. Dan itu butuh luar biasa sumber daya. Ya, pertama-tama memang jiwanya dulu, artinya kita passion kita kuat nggak di sini. Jadi nggak perlu finansial dulu, yang penting nggak. Nah, belakangan tuh. Yang penting kita punya jiwanya dulu ya. Itu orang-orang bilang kan kapasitas, intelektualitas, ternyata ada isitas kan. Memang kita ada masalah karena demokrasi kita sudah agak dikotori oleh uang gitu. Ya tapi kita tetap harus lawan, nggak boleh dong. Hanya gara-gara kita nggak punya uang, nggak punya. Ya alhamdulillah sekarang ya ada sosial media ya. Dulu kan kita bilang kok ada TV, partai yang disiarkan itu terus gitu. Iya betul. Tapi alhamdulillah sekarang ada sosial media, ada podcast kayak gini kan, ditonton